terkait dengan aksi curanmor. Ada sepeda motor yang kerap menjadi sasaran pencurian yang pada umumnya terjadi di parkiran. Nah, karenanya jangan beri celah pada setiap pencuri yang memanfaatkan kesempatan dengan melihat kunci sepeda motor yang masih menggantung di mesin. Datang dengan motor berwarna putih, namun pulang-pulang sepeda motornya berubah menjadi warna merah. Tapi sayang, ini bukan pertunjukan sulap, melainkan tindak pencurian. Ya, kriminalitas seringkali muncul karena ada kesempatan. Ungkapan itu rasanya tepat bagi seorang wanita ibu rumah tangga yang tertangkap mencuri sepeda motor di area parkir swalayan Jalan Dr. Sutomo, Kabupaten Tuban. Pasalnya, wanita berusia 32 tahun itu tak pikir panjang kala melihat kunci motor yang masih menggantung. Tapi bak sedang bermain peran. Tersangka tak langsung membawanya pulang, melainkan berpura-pura berbelanja terlebih dulu. Sedangkan motor miliknya sendiri yang dibawa saat datang ke swalayan ditinggalnya sementara waktu di parkiran. Kemudian diambillah kunci motor milik korban atas nama NN ini yang memiliki stand yang ada di Swalayan Samudra. Kemudian kunci diambil, tersangka masuk di swalayan belanja, kemudian keluar, diambillah motor itu. Sama halnya di Tangerang, Banten. Dua wanita ini digelandang dari rumah kontrakannya ke Polres Metro Tangerang setelah diketahui terlibat pencurian motor bersama 3 rekan pria lainnya. Bahkan 2 di antara mereka adalah sepasang kekasih. Pencurian dilakukan di beberapa tempat. Jika sore hari beraksi di pertokoan, malamnya di tempat keramaian, dan menjelang subuh di masjid atau musola. Alhasil, 8 unit motor raib dibawa kabur. Peran wanita itu sebagai joki. Ada beberapa TKP yang pada saat melaksanakan kegiatan atau melaksanakan kejahatannya, si perempuan itu nunggu di motor, kemudian si tersangka laki-laki itu beraksi. Karena itu, jangan beri celah sedikit pun untuk aksi kriminalitas apapun, termasuk pencurian sepeda motor. Kunci ganda kendaraan bila perlu. Kini para tersangka terancam 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Astagfirullahaladzim, ternyata ungkapan kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Ini masih relevan, pemirsa. Kita ingin tanya ke Ustaz Atabik. Ustaz, tadi dikatakan bahwa sang ibu yang mencuri motor ternyata melihat adanya kesempatan karena ada kunci kendaraan yang masih tertinggal menggantung di mesin begitu ya. Nah, apakah kelalaian itu juga merupakan bentuk si pemilik motor lalai dalam menjaga haknya? Seperti apa, Ustaz? Ya, Mas Jemi, mereka yang melakukan perbuatan jahat biasanya juga ada kelengahan dari pemilik sesuatu. Dalam hal ini mungkin pemilik kendaraan. Karenanya Islam menuntun kedua-duanya. Mereka yang memiliki kendaraan, memiliki apapun juga diwajibkan untuk menjaga seluruh kepemilikannya, karena kepemilikan itu adalah amanah dari Allah. Sedangkan kepemilikan orang lain, maka dia harus bersabar, harus menjaga diri, tidak mengambil yang bukan haknya. Karenanya betul dalam ungkapan sering disebutkan bahwa kejahatan itu karena ada kesempatan. Kesempatan di sini tentu menjadi satu pertanyaan bagi kita semuanya, bahwa siapapun jangan membuka diri untuk orang lain berbuat jahat terhadap dirinya. Semua kita diwajibkan oleh Rasul untuk menjaga diri kita, menjaga harta milik kita, menjaga keluarga kita. Sehingga orang lain yang akan berbuat jahat juga, ia akan mengurungkan niatnya, mengurungkan perbuatannya. Dan demikian juga Nabi SAW mengingatkan bahwa saat kita berada di ruang terbuka, saat kita berada di ruang publik, maka kita lebih lagi berhati-hati untuk menjaga diri, menjaga kepemilikan kita. Karena di tempat umum, di tempat yang terbuka, bisa jadi banyak orang yang mungkin akan melakukan keburukan. Manakala semua kita mampu menjaga diri kita, orang yang awalnya mungkin berniat keburukan, ia akan mengurungkan. Karena siapapun pasti khawatir, siapapun pasti takut kalau perbuatannya itu diketahui. Meskipun ia pencuri yang ulung, kalau diketahui tentu ia takut, tentu ia akan mengurungkan niatnya. Disinilah kedua belah pihak, baik pemilik kendaraan, pemilik harta,
maupun mereka yang berniat jahat hendaklah berpikir sekian kali. Yang memiliki menjaga dirinya dan harta miliknya, sedangkan orang lain pula ya tentu bersabar untuk tidak mengambil hak orang lain. Yakinlah bahwa rizki itu sudah diatur, sudah ditetapkan oleh Allah, tidak mungkin keliru atau salah sasaran. Baik. Ustaz, ini kan tadi Ustaz bilang bahwa menjaga hak kita merupakan suatu kewajiban begitu ya. Kalau dari modus pelaku sendiri, rata-rata sama Ustaz ya, terkait dengan modus ekonomi. Dia menganggap sudah berusaha tapi rezeki tak kunjung datang begitu. Nah, jika dalam pandangan Islam, kita diperintahkan untuk berusaha, baru kemudian bertawakal. Lalu bagaimana Ustaz pemahaman yang tepat tentang kedua hal tersebut? Ya Mas Jami, ada ayat yang mengisyaratkan kita berusaha. Famshu fil manakibiha. Hendaklah kita itu berjalan mencari karunia Allah. Ada pula fantasyiru, bertebaranlah. Dalam konteks berjalan berarti seseorang diminta oleh Allah tenang. Tenang dalam mencari rezeki. Karena semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi dengan fantasyiru fil ardi, bertebaran, ini mengisyaratkan bahwa kita pula harus sungguh-sungguh mencari karunia Allah. Bahasa ketenangan dan sungguh-sungguh inilah bahasa ikhtiar. Bahwa ikhtiar apapun harus dengan ketenangan. Ikhtiar apapun harus dengan kesungguhan. Nah, dibalik dengan tawakal. Karena kalau kesungguhan serta ketenangan tidak dibalut dengan tawakal, bisa jadi seseorang kerap melakukan perbuatan yang dilarang. Kan saya ikhtiarnya sungguh-sungguh. Saya ikhtiarnya juga sungguh-sungguh. Maka bisa jadi dia melupakan sisi yang bernama tawakal. Yaitu bahwa kita bersandar kepada Allah. Kita bergantung kepada Allah. Kita yakin dengan Allah. Sudah dijalankan ikhtiar, sudah dijalankan kesungguhan, maksimal dengan penuh ketenangan, kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, maka hasilnya seperti yang kita inginkan. Namun kalau Allah belum berkehendak, apapun yang dijalankan, kesungguhan dan sebagainya, maka tidak terjadi pada seseorang. Keyakinan kita atas tawakal ini adalah dalam rangka untuk menjaga diri kita. Orang yang kurang tawakalnya, kata Imam Ghazali, cenderung dia memaksakan atau menghalalkan segala cara. Tapi orang yang tawakalnya bagus, ia betul-betul yakin semuanya sudah diatur oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Ia hanya menjalankan ikhtiar yang sungguh-sungguh, ikhtiar dengan penuh ketenangan. Yakinlah semuanya akan menjadi catatan di sisi Allah untuk Allah berikan semua anugerah yang dibutuhkannya. Masya Allah. Baik Ustaz.